What am I gonna do? What should I do now? Tapi aku cuma pengen live doang. Kayak aku kayak butuh teman ngobrol untuk ngobrolin hari-hariku ini gimana, untuk ngobrolin apa aja sih weekly. Aku kayak ngerasa kayaknya aku kayak I need to tell you guys about my weekly obsession. Karena aku setiap minggu bisa berubah kesukaan. Aku baru pulang latihan tapi chill out karena aku udah bersih-bersih, udah cuci tangan, udah cuci kaki, udah bersih-bersih, udah aku sanitize semuanya. Tapi aku belum mandi guys, karena kalau aku mandi aku harus, nggak sih, gue alasan doang sih emang. Nggak, kalau aku mandi aku tuh harus keramas. Aku sebelum mandi itu harus pakai minyak kelapa buat rambut, jadi lepek banget. Nah aku nggak mau live lepek, jadi ya udah, nanti kalian kalau mau lihat aku pakai minyak kelapa juga nggak apa-apa kok. Oke, wait, aku ngambil dulu ya. Oke, dia minyak kelapanya udah di tangan aku. Minyak kelapa dari ibu. Hai, jadi apa kabar semuanya? Kelapa kayak saya aja. Iya dong, coconut sampo. Iya, minyak kelapa itu buat rambut, buat apa namanya, supaya rambutnya itu tidak rontok gitu. Buat nggak rontok, buat yang bercabangnya tuh, bercabang harus digunting sih, cuma kayak supaya ujung-ujungnya itu nggak kering gitu. I'm fine, thank you for asking me. I hope you guys doing well too. Jadi kita tuh mau ngomong apa guys? Please kasih aku sesuatu untuk aku kembangkan gitu. Apa, kesayangan kah atau apa? Oke, ke kotak permen nanti ya, besok-besok ya. Selamat malam Fujita-san. Aku mau nyapa dulu deh yang di podium. Halo. Hai, yang avatarnya guguk. Apa itu, guguk Shiba Inu ya? Halo Kak Gobang Godit. Halo Kak Epkustik. Halo Kak Silmi. Halo Kak Gak gitu Dim. Halo Kak Kotak Permen. Halo Kak Nadila. Halo Kak Akun Tugas. Wah, akun tugas. Hai Kak Afi. Halo Kak Fahri. Halo Kak Rit. Halo Japanese J. Siapa namanya? Please bantu aku baca yang di podium nomor 1. Oh, Takun. Takun, hey. It's good to know you here. Halo semuanya juga. Sawadee-ha. Fandinaha. Fandinaha tuh kalau nggak salah selamat malam deh guys, selamat tidur gitu deh. Jadi mungkin aku ngomongin kegiatan hari ini ya. Jadi aku tuh orangnya itu, fun fact, meskipun aku terlihat cuek, aku itu cukup overthinking dengan hal-hal yang apa saja yang harus aku lakukan di hari itu. Jadi aku tuh suka banget bikin to-do list guys. Jadi aku bikin di notes handphone, aku kayak bikin to-do list hari ini mau ngapain gitu. Tapi aku bikinnya kayak semalam sebelumnya. Jadi kalau untuk hari ini to-do list aku, bangun, makan, workout, ambil jemuran, terus latihan nyanyi. Habis itu karena aku lagi suka banget sama satu lagu, it's secret, kayak aku nggak akan kasih tau kalian itu lagu apa, tapi pasti aku bakal kebocoran juga. Abis itu aku abis latihan lagu, aku berangkat latihan ya. Dan kalau misalkan apa ya, oh sama ada edit cover by the way. This week I will upload a new cover song, maybe Thailand song or apa ya. hari Minggu ya, aku usahain minggu ini aku bisa upload YouTube. Aku usahain, aku nggak janji, aku usahain. Nah, stop saying promise that you can't mewujudkannya. Makasih loh yang sudah mendukung aku. Karena kalau misalkan aku gak produktif, aku suka stres sendiri guys. Sumpah, stresnya tuh bener-bener stres, kayak bahkan aku pernah ada di titik aku tuh gak suka libur. Tapi ya sekarang adalah ya. Banyak banget yang nanya, by the way gimana responnya ngeliat Gulp bareng Bright. Jadi
Buat kalian semua yang nggak tahu, Galf itu adalah aktor Thailand. Nama aslinya Kanawut Tripipatanapong. Kalau Brad ini nama aslinya Fashirawit Shivery. Terus mereka nih kayak apa? Hari ini kayak menggemparkan dunia maya dengan kehadiran mereka berdua yang upload foto bareng. Yang upload foto berdua gitu kan. Jadi kayak ya aku harap semoga mereka bisa main series suatu saat nanti, karena kayak menurut aku Galf tuh cocok banget sih sama semuanya, semua cowok. No, aku lagi seneng banget karena apa? Karena aku itu kan ulang tahunnya Februari. Aku itu ulang tahun Februari, itu berarti aku Pisces. Terus aku itu Piscesnya itu Piranha ya. Jadi aku bukan Pisces lele. Kalau Karuna kan Pisces lele. Jadi kayak iya. Tapi aku tuh Pisces Piranha yang kayak semua sifat-sifat jelek zodiak tuh ada di aku, I think. Jadi kayak, dan surprisingly, kalau kalian harus tahu enggak sih, aku seneng karena ternyata aktor Thailand kesukaan aku itu ulang tahunnya sama kayak aku. Nggak sama sih, cuma kayak dia tuh kayak 21 Februari, aku nggak bohong. Dia 21 dan aku 24 Februari. Kayak apa ya, kayak semesta ini aja udah mendukung gitu. Iya, atau sekarang aku si Mio Supasit ya, kalau kalian nggak tahu orangnya. Kalian scroll aja di tweet aku, waktu itu aku sempet nge-tweet Late Christmas Dinner, nah itu dia. Dan kayak banyak yang percaya. Kayak banyak yang percaya itu, satu sisi gue panik, satu sisi gue kayak senang, sumpah kayak woi gila coy, ada yang percaya gitu. Kayak aku gak nyangka, sumpah ya. Hal kayak orang nih sekolah goalsnya adalah lulus, orang sekolah kedokteran goalsnya jadi dokter. Kalau gue kayaknya, kalau aku halu, goalsnya adalah orang-orang ngira itu beneran guys semua. Jadi kayak udah cocok banget dinner bareng. Iya, jadi aku minta maaf ya kalau misalkan postingan yang waktu itu cukup membuat ada beberapa orang yang kaget. Tapi kayak tenang aja guys, karena you know me. Iya kan. Ngomongin film Sobat Ambiar, iya, kalian jangan lupa karena minggu depan guys, minggu depan sumpah, sekarang tanggal berapa sih? 8, 9, 10, 11, 9, 10. Itu kan Senin 11, 12, Rabu, Kamis. Tanggal 14 Januari, hari Kamis, film Sobat Ambiar udah rilis di Netflix. Jadi semuanya bisa nonton, semuanya harus langganan Netflix please, supaya bisa menonton aku di Sobat Ambiar. Karena that was my first time main film. Yes, The Heartbreak Club. Jadi nonton ya please, karena kayak apa ya, aku tuh penasaran banget. Kayak aku tuh sebenarnya suka acting juga, karena emang selain hidup gue drama juga ya, aku suka banget nangis. Nggak tahu ya, aku tuh kalau misalnya disuruh acting nangis tuh lebih gampang daripada disuruh acting marah. Jadi nonton ya please. Dan kalau misalkan kalian mau dan berkenan juga, kalian boleh kasih feedback aku kayak kurangnya apa atau gimana ya aku di film itu, gimana gitu actingnya gitu. Fix abis ini direkrut GMM atau Nada. Wow, that's two biggest company in Thailand ya, entertainment in Thailand. Semoga aja. Ada promonya nggak nanti Kak Pustik? Mungkin ada, jadi ditunggu aja. Bulan ini fit call sama Siska nggak ya? Fit call dong. Ayo dong fit call tanggal 23 aku. Please fit call sama aku buat ngomongin Thailand, buat ngomongin kenapa sih gue Thailand mulu? Buat ngomongin apapun yang kalian mau omongin itu, aku yakin dan aku jamin itu aku bisa menanggapinya dengan baik. Yay. Hai. Sia, Kak Novita. Hai Kak Ayu. Hai Kak Felix Smart. Hai kesayangannya siapa? Kesayangan aku. Hai Kak Novita. Hai Kak Odi. Hello Vijita Sang.
Halo FMI, halo Kak Dev, Kak Kusti, Kak Koirul, Kak Etherlangga, Kak Tio, dan Kak Steven. Aku kalau Fitkal mau nyanyi buat Sis J, oke, I will wait for you. Hai. Hello everyone yang di bawah-bawah sini. Aku melihat komentar kalian semua, tapi mungkin satu-satu akan aku tanggepin ya guys. Hai. Iya, aku bentar lagi umur 21 tahun. Apa yang aku rasakan di umur 21 tahun ya, kayak menurut kalian umur 21 tuh udah dewasa gak sih? Kayak udah tua gitu loh. Jadi kayak aku agak sedikit worry tentang future. Tapi we don't know what future hold. Jadi kayak kalau misalkan kilas balik 2020 ya, aku tuh kayak ngerasa apa ya, wah itu tahunnya berat banget sih buat aku. Sangat berat karena apa ya, kayak selain aku harus fight dengan orang lain, fight dengan lingkungan kerjaan, lingkungan temen, atau lingkungan semua yang super berubah, aku juga harus fight sama diri aku sendiri sih. Karena aku ngerasa di 2020 tuh kayak apa ya, tahun dimana aku tuh titik ngerasa kalau wah ternyata gue selama ini hidup gak ngerti ya diri gue tuh gimana gitu sih. Jadi kayak banyak banget sih pergulatan batin yang aku rasakan di 2020 sih. Dan aku kayak ngerasa 2020 aku banyak nyakitin orang, atau mungkin aku disakitin orang. Jadi kayak thank you 2020 for life lesson. Ya kan, kayak berat banget. Apalagi kayak apa yang terjadi dengan akustik, dengan JKT48. Kayak aku ngerasa wow 2020 ini kayak dari awal tahun aku bersyukur 2020 tuh dibuka dengan ya aku bisa main film Sobat Ambyar. Abis itu udah kita kuarantin, dikurung, harus ngurung diri. Dan kayak ngerasa semua permasalahannya itu puncaknya tuh di akhir-akhir tahun sih, bulan-bulan Oktober, November, Desember, yang kayak hal yang unpredictable itu terjadi dalam hidup aku sih. Kayak banyak nangis, banyak marah, banyak stres. Kayak aku ngerasa takut. Aku sih pernah ngerasa takut sih, aku kayak gak kuat. Tapi but here I am gitu. Jadi ya, dan aku bersyukur banget kemarin bisa kumpul sama keluarga di kampung di Wonogiri. Jadi kayak ngerasa apa ya, liburan kemarin tuh bener-bener refreshing banget sih. Jadi kayak lebih apa ya, oh di sini banyak keluarga gue yang sayang sama gue, yang kayak nanyain kabar gue gimana. Terus jadi pas pulang ke Jakarta tuh aku nggak bikin resolusi tahun 2021 ini apa aja sih. Jadi aku beda dari tahun 2020, aku banyak minta ke Tuhan resolusinya apa, dan Tuhan itu baik banget. Tuhan itu ngabulin aku main Sobat Ambyar. Jadi awal tahun 2020 tuh pas setiap ke gereja sebelum corona ada, aku tuh selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen tahun ini Tuhan kasih dong pengalaman yang gak pernah aku alamin sebelumnya. Please dong Tuhan, izinin aku dapat pengalaman yang gak pernah aku alamin. Dan ya udah gitu, kayak wow, our God is amazing. Kayak langsung dikasih, nih boleh deh lu main film, lu gak pernah kan nih lo rasain gitu. Bersyukur sih. Tapi abis itu ya apa ya, kayak kadang tuh pernah gak sih ngerasa pas bangun tidur, gue mau hari ini gue good mood, good vibe, tapi hari itu gak bisa gitu. Kayak susah dan ngerasa gagal. Wah kenapa ya gue tadi marah-marah, jadinya resolusi gue hari ini gak kecapai deh. Jadinya kayak lebih nyalain diri sendiri. Sumpah aku tahun lalu itu lebih gitu sih. Jadi kayak resolusi aku tahun ini, kalau misalkan ada yang mau nanya, kalau misalkan gak ada yang mau nanya juga apa, yang penting aku ngobrol. Aku pengen ikutin aja maunya Tuhan gimana. Mau jelek, apa bukan jelek, gak pernah rancangan Tuhan jelek. Mau rancangannya sesuai atau gak sama rancangan aku, tapi semoga lebih kuat dan bisa lebih ngerti diri sendiri sih. Karena yang paling penting aku ngerasanya ya, I need to know myself more. Kayak aku harus lebih bisa terima diri aku, segala kejelekan, kekurangannya. I'm so sorry Siska for what happened to you last year. I wish I could hug myself, tapi it's okay. Thank you guys.
Semoga kalian juga tahun ini bisa bahagia. Dan misalkan kalian juga lagi ngerasa putus asa, percayalah, kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan. Rancangan Tuhan itu pasti indah dan lebih besar daripada segala ketakutan kita. Dan aku juga ngomong buat diriku sendiri. Thank you loh guys sudah menyemangati aku. Kalian juga semangat. Iya, kemarin itu Aurel dia main ke kosan aku sama Karona, sama Anin juga kan, kita sekos. Terus kita bikin puding, kayak puding apa coklat gitu sih, enak banget. Abis itu dia nemenin aku workout, jadi kayak Rel, oh temenin gue aja di atas workout. Terus dia temenin, tapi dia gak workout. Udah terus kita kayak ngobrol-ngobrol, she's doing really well. Kayak puji Tuhan ya, dia dikelilingin orang-orang baik sih yang dukung dia dan nguatin dia. Jadi jangan khawatir, maksudnya pasti kalian kangen dan aku juga kangen banget sih buat ngobrol sama dia. Jadi tapi kemarin dia so fresh dan masih seperti Aurel biasanya, seperti bencong ya kan. Jadi semoga secepatnya semua bisa kembali semula. Ya sih, wow, kayak I still cannot believe that acoustic is already over. Not really over because Nadila and Rona still here, but ya ternyata wow, 3 tahun itu nggak kerasa dan kita kayak udah ada oke, inilah penghujungnya. Suka nggak suka, inilah titik dimana lo harus nentuin sendiri lo mau kemana. Lo nggak boleh ada di zona nyaman lo sendiri, dan itu yang bikin aku sangat kepikiran sih tahun lalu. Karena apa ya, iya sih, karena sedih aja sih kayak denger lagu, misalkan denger lagu Country Road Kanamichi Zuto Yukeba Ano machi ni Suzuiteru Kiga suru. Aku denger lagu itu kan, kayak saudara aku nyetel, terus kayak aku langsung kayak baper. Iya, akustik dulu pernah lo sibuk kita belajar Ghibli, lagu-lagu Ghibli. Terus kayak ya tahun ini gak bareng lagi, semuanya sendiri-sendiri. Oke, let's go, let's rock. Udah lah ya, kita ngapain sih overthinking. Thank you for your support. I got a big bear. From whom? From Japanese JKT48 fan. Thank you. Yay. I love Big Bear. Makasih loh yang udah mendukung akustik, kayak senang banget sih, kayak wow. Terima kasih sudah mengizinkan kita boleh berkarya sedikit di JKT48. No regrets, of course, no regrets. I'm grateful to have them in my life. You're a big panda, Kak Andri. Thank you. Sama-sama, kayak akustik. So, what do you want me to do? Virtual hug, sending virtual hug. Okay, I'm gonna Captain America. Skyline. Oh my guys, Kit kan doi pen pa, Kit kan doi pen fa,ไม่ใกล้ฉันยินดีจะพาไป คิดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหว คิดกันด้วยเวลาฉันยินดีรู้แต่คิดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม That's my favorite song from I Told Sunset About You. It's Thailand series. If you guys curious, just watch. So last night aku nonton
film di Netflix. Jadi kayak sebenarnya aku udah beberapa hari lalu udah sempat aku post di IG story. Kalau misalnya kalian sadar, aku nonton film Your Name Engraved Herein. I don't know what's the pronounce. Let me open my Google Translate. Jadi itu kayak film dari negeri Cina, Chinese film, Chinese actors. The actors are yum. Jadi judulnya itu adalah Your Name Engraved Herein. Oh, Taiwan. Itu drama. Oh, itu film Thailand ya. Sorry guys, nggak ngerti. Aku pikir sama aja. Your name engraved herein. Namamu terukir di sini. Jadi itu film Taiwan, seperti yang tadi ada orang revisi, thank you. Itu filmnya bagus banget sih, tapi kayak I know that you guys already know what my movie genre ya. Jadi kayak ada yang suka, ada yang enggak, tapi itu filmnya bagus banget. Kayak pembelajaran hidup, kayak apa ya, sumpah itu filmnya tuh kayak senang, sedih, itu sedih banget. Ada adegan yang gue nontonnya nangis, sumpah. Aku pause itu laptop sampai aku diem dulu sampai nangis, sumpah. Kayak oh my god, I'm hurt ya itu. Tapi endingnya tuh sangat cantik sekali sih. Kayak the film has punya ending yang bagus. Sumpah, kalian kalau misalkan nih ya penasaran sama film-film yang aku tonton tuh gimana, atau pasti kayak gak ada yang penasaran, sumpah ya guys, gak ada yang pernah mau nonton film rekomendasi gue nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu kayak kenapa sih lo nggak mau nonton tuh, kenapa. Tapi it's okay kan, itu kan ya suka-suka orang mau nonton apa. Tapi kalau misalkan kalian mungkin mau mencoba menonton genre lain dan gak menutup hati kalian, mungkin kalian boleh nonton Your Name Engraved Herein. Kayak I think that's ya, aku udah mau 21 tahun sih, jadi aman nonton itu sih kayaknya. Itu ratingnya 18 plus, 18 plus, jadi kayak aku aman. Kalian juga di sini harusnya aman ya gitu. Itu bagus, kayak bukan apa ya, bagus sumpah bagus. Gak bisa, aku tuh gak bisa deskripsinya, tapi bener-bener bagus guys. Kayak alurnya, feel-nya tuh dapet, dan kayak sesuai sama yang ekspektasi kita sih. Tapi kalau endingnya emang gak sesuai sama ekspektasi gue emang maunya endingnya berdua. Tapi bagus, cantik, sangat cantik, sangat yum. Nonton The Gifted deh sis. Oke, aku akan coba nonton ya. Oh, emang itu spoiler? Yah, benar juga spoiler. Kan aku gak bilang. Endingnya tuh ada banyak. Ada yang ending setengahnya, ada ending akhir. Kalau aku bilangnya ending setengahnya mereka kurang bersama. Ending terakhirnya aku gak kasih tahu. I don't say anything. So, as you guys know, I tweeted about her and I deleted it a minute later. Ini dipinjemin Kak Teddy. Jadi tadi Kak Teddy minjemin gitar untuk belajar. Jadi aku baru saja cut my nails before do the showroom, karena aku ingin coba main gitar. Jadi aku cuma bisa main gitar itu 3 chord. Aku bisa main gitar. Oke, aku akan coba ya.
This key is E, right? And E7 and A minor. Guess the song. Guess the song. You guys guess the song ya. Guess the song. Gimana kalau misalkan next time kalau showroom kontennya adalah aku belajar gitar terus kalian ajain aku, atau aku belajar lagu yang belum pernah aku kulik sebelumnya terus kalian ituin. I've cried enough tears to say my own reflection in them, and then it was clear I can't deny I really miss him. Oh my god, I'm so bad. Say that I was wrong. I guess you don't know what you got till it's gone. And it's just the con. Oh my god. But it's just the con. Apa sih? Kan aku udah benar. Nggak mood. Sumpah itu lagu tergampang karena cuma 3 chord, tapi aku masih sama. It wasn't my everything, but we were nothing, and it's taking me a lot to say. Now that it's gone, my heart is missing something. Susah banget sih main gitar. Aku udah potong kuku loh, padahal kayak aku jauh banget jaraknya dia. Aku nggak bisa lihat jariku mencet apa weh. I've cried enough tears to see my own reflection in them, and then it was clear I can't deny I really miss him. The day that I was wrong, I guess you don't know what you got till it's gone. But it's just the consequence of love. I'm saying sorry for the sake of us. He wasn't my everything, but we were nothing, and it's taking me a lot to say. Now that it's gone, my heart is missing something, and it's time to push my pride away. You are my everything. You are my everything. Ha! Nah guys, aku udah bisa 3 chord itu. Thank you. Thank you. Coba ya aku cari
pengen mainin gitar apa ya? Aku pengennya yang gampang aja. Let me see. Hey Jude, maybe chord. Tapi kan gue nggak ngerti itu di mana. Aduh, dia pakai kapo lagi. Hey Jude chord easy aja deh. Sakit tangannya. Heather. Susah bet deh. I still remember 3rd of December, me in your sweater. You say you look better on me than needed to. Only if you knew how much I like you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you memorized that I got. Kunci C. Kunci C aja gue gak tahu. Dia apa sih chordnya? Dia cuma C, G, A, M, F. Oke. Kunci C itu di sini. Di C. Mana sih? Oh, ini gitu. Kunci C. 1, 2, 3. Sini. Sini. Salah. Sini. Sini. 1, 2, 3. 3 sini sama sini. Jauh bet. Ini bukan. Oh, C gini. Bener gak sih guys? Habis itu kita ke G. Susah, aku tuh masih belum bisa perpindahannya. Ih, ya Allah sis. Emang paling bener gue main kecekan aja dah. Kecekan aja suka offbeat. Aku bahkan gak autodidak guys. Aku gak bakat main gitar. Tapi kayak cuma iseng-iseng aja. Karena kalau misalkan bisa main gitar kayak lebih gampang buat bikin lagu deh. Oh ini G, aku pernah nih belajar G nih, gue ngerti ini G nih. Gini, gini, ya gak sih? Gini, kesini. Bener ya? I still remember 3rd of December, me in your sweater. Wih, yes. G, abis itu EM, F. EM aku ngerti. Say you look better on me than needed to. Only if you knew. F gimana? Kok nih F susah banget F-nya. Lagi deh, kita latihan dulu. Susah guys, maaf ya. I still remember 3rd of December, me in your sweater. You say you look better on me than needed to. On me than needed to. Only if you knew. F gimana? F tuh gimana guys? Kunci F. Kunci F. Kunci F tuh gindang, begindang nih kunci F nih. Gini. Gimana nih? Kok susah?
Oh, ini dipencet 2. Terus 2, terus 1, 2, 3. No, 3. Tet. Gini. Aduh, pegel. Susah. Pegel. Aduh. Tapi ini coba ya, kita coba F. Jeng. Bener gak nih? Oke, aku bisa. Kita coba ya. Heather by Conan Gray. Gimana? Kayaknya aku kalau main gitar penontonnya udah pergi deh. Kok udah sember? I still remember 3rd of December, me in your sweater. You say it look better on me than it did to. Only if you knew how much I like you. I watch your eyes as she your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I never even held as pretty. You get for your sweater, it's just polyester, but you like her better. Wish I were header. Wish I were header. Terima kasih Lullaby, kamu istirahat dulu, besok kita belajar lagi. Jadi benar kamu aku putusin. I'm sorry guys, enough for today guitar lesson. Tapi aku penasaran. Sekali lagi sampai aku bisa main lagu ini. F tuh gimana sih? Gini kan benar. Gini. Siska, use your heart. Oke. Sekali lagi ya guys. Ini cek. I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did to. Only if you knew how much I like you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes.
her bad, you like her better. They shower heather. Dah, ya aku puas. Nah udah kok sekarang, dah. Sumpah, aku tiba-tiba kangen Ham Sistem. Maybe next time kita Ham Sistem lagi ya. Oke, sekalian tuh didengerin belum sih lagu Ham Sistem yang terakhir yang aku bikin lagu full? Aku suka banget. Kayaknya kalau misalkan aku bisa jadi penyanyi, aku bakal bikin itu jadi single aku deh. Didengerin belum? Meski aku dan kamu sejauh matahari, namun namamu selalu ku sebut di dalam hati. Ketika harus memendam rasa ini dan hanya bisa memelukmu dalam mimpi. Tiap kali ku melihatmu, ku sadar bahwa dia hanya sebatas impian semata. Gaya. Iya, ada yang ngiringin juga. Salah satu fans, thank you so much. Ham Sistem tuh aku juga suka banget yang ini. Oh, yang tentang teater waktu itu aku pernah bikin Ham Sistem kayak gini apa? Oh, gimana sih? Oh, udah 7:45, udah lewat 45, karena masih di lobi. Oh, gini. Jantung berdebar kencang saat jam udah 18.25, tapi masih di lobi dan belum tukar tiket. Aku deg-degan waktu kamu lewat di depanku, padahal kamu gak ngomong apa-apa. Berdebar rasa di dada, menunggu waktu bingo tiba. Akankah ku dipanggil pertama, atau hari ini bingoku pala? Meski selalu membuatku berdebar, tapi ku selalu kembali datang. Entah ada apa gerangan, mungkin karena terlanjur sayang. Makanya kalian kalau misalkan mau kepoin Ham Sistem aku, boleh banget langsung cari aja di kolom search Twitter kayak Siska JKT48 Ham Sistem. Aku udah rilis videonya kan, waktu itu udah ada di Twitter aku. Lagu enak banget kan, tuh sesuai banget itu buat orang yang lagi nunggu bingo teater. Dan aku juga suka lagunya yang ini, yang sedih. Apa sih, kok aku lupa ya? Oh, walau terluka, aku tak bisa apa-apa. Sudah biarkan saja, aku pasrah. Kini ku relakan dia bersamanya, merelakan pergi cinta yang telah mati. Walau berdiri di atas sunyi, menahan perasaan ini
karena aku tahu bahagiamu bukanlah aku. Kapan-kapan kita bikin Hum System ya. Dan kalau bisa ada kesempatan lagi aku pengen bikin Hum System yang versi lagu lagi full song. Gimana guys, kalian udah ngantuk belum? Aku sih belum, abis ini aja aku mandi. Iya, abis itu aku mandi terus aku mau menonton series. Oh my god, ini Jumat guys. Sumpah series kesukaan aku. Series kesukaan aku upload Turn Type. Wait, let me see. Turn Type. Aku search dia di Twitter dulu. Aku tuh suka lihat dulu nih, apa nih pendapat orang-orang sama kayak ada scene yang ini nggak nih, maksudnya kayak menarik nggak nih gitu ya, menarik gitu kan ya. Hah? Kok belum ada sih? Oh ada kok nih. Jadi dia kayak uploadnya setiap seminggu sekali dan hari Jumat weh. Belum dapat spoiler. Oh, kayaknya ini udah itu deh. Hah? Oke. Minggu depan aja deh aku nontonnya. Gak bisa reaction guys, gilingan bingit kalau Ani reaction nonton A Time Type. Untungnya minggu depan aja guys, soalnya katanya episode kali ini katanya berantem. Gak mau aku liat berantem. Aduh dingin banget, aku mau kecilin AC aku dulu. Bentar ya. Oke, 23 derajat. Maybe aku akan bahas workout aku sebenarnya aku lihat di YouTube sih, kayak jadi kadang misalkan hari ini pengennya workout tipis-tipis, jadi kayak cuma 2 exercise, misalkan abs tuh udah pasti sih, kalau ke workout tuh pasti abs tuh pasti harus kena. Sama kalau misalkan emang lagi mau booty, abs sama booty. Kalau misalkan emang lagi niat ke rooftop, jadi kan kalau di rooftop kan lebih bisa bebas geraknya, tapi ya kalau misalkan di rooftop harus bener-bener full aja sih. Jadi aku kadang absnya 2 exercise buat yang muffin top, buku buat yang perutnya supaya flat, sama love handle. Kalau kalian tahu love handle itu kayak di sininya gitu loh guys, di sini itu love handle. Sama booty, hip dips kan di samping sini pinggul, sama arm. Kalau misalkan aku emang lagi niat workout, aku arm pakai dumbbell, pakai barbell 3 kilo. Itu geraknya gimana? Nanti kapan-kapan mungkin itu ya sambil workout. Tapi nggak bisa, aku tuh kalau workout tuh jelek bingi, mukanya tuh jeli, kayak aduh gitu. Jadi kayak mending nanti aja ya guys. Aku udah pernah kasih kan waktu itu video workout aku apa aja kayak yang biasa buat workout. Pernah ngerasa kram perutnya nggak? Pernah banget. Kayak kalau misalkan ketawa sakit itu kadang, kalau misalkan abis udah lama nggak workout terus workout sih, itu pasti sakit dulu ototnya tuh. I do some YouTubers sih selain clothing. Ada Holly Dolky, ada Lily Sabri, banyak. Sekarang aku kebetulan makan bebas sih. Aku masih makan bebas, padahal kan harusnya kan kalau workout tuh harus jaga makan juga ya kan. Tapi kalau aku masih makan bebas sih, cuma emang
kalau misalkan udah jam 2 pagi atau jam 1 pagi masih bangun terus lapar, kalau emang masih bisa ditahan ya tahan, kalau enggak ya udahlah sesekali boleh, seminggu cheating 1 sampai 2 kali. Tapi kalau makan tetap biasa sih, cuma kayak lebih milih-milih, misalkan ya udah deh ayam aja, misalkan ayamnya ayam atau ikan aja. Jadi bukan kayak lauk yang bener-bener ada berminyaknya atau bener-bener goreng-goreng banget sih. Dan aku kan emang hobi banget makan kuah, jadi kalau misalkan makan tuh harus ada sambal sama kuah, jadi lebih enak sih, lebih anget juga badannya. Hey, but now tadinya tuh aku mau showroom sambil makan, tapi aku udah makan tadi di tempat latihan sebelum showroom. Guys, kalian tahu nggak sih aku sering nge-search nama aku sendiri di Twitter. Sumpah guys, bahkan sekarang aku lagi nge-search nama aku di Twitter. Aku kepo about what people talk about me. Jadi kayak oh iya, by the way, aku juga mau ucapin makasih buat teman-teman Siska Nation yang udah bikinin podcast buat aku, Julia, sobat Siska Podcast. Guys, kayaknya kalian harus dengerin podcast itu sih, kayak karena asik banget. Bahkan ibu juga dengerin podcast itu dan aku bener-bener kayak ngerasa sangat berterima kasih. Terus aku kayak nggak nyangka ada yang mau bikin aku podcast, kayak weh gila, mereka ngomongin gue lagi dengerin orang ngomongin gue gitu. I'm grateful. Dan kayak apa ya, ya semoga dengan apa ya, selama aku tuh mikirnya kayak orang-orang tuh perhatiin aku nggak ya, tapi ternyata dengan adanya podcast itu kayak aku ngerasa wow, meskipun kadang gue ngerasa orang-orang tuh nggak merhatiin aku secara detail, mereka merhatiin aku cuma nggak secara detail, tapi ternyata ada loh yang merhatiin aku secara detail, kayak gimana cara fan service aku, gimana cara kayak harus apa ke depannya, atau menurut mereka. Sumpah guys, jujur ya, aku tuh suka banget orang yang perhatiin aku secara detail, tapi emang gue nya tuh nggak gitu. Gue tuh kayak membentuk image diri gue sendiri, bukan sebagai orang yang orang-orang perhatiin gue setiap saat gitu. Aku sih ngerasa gitu sih, dan aku nggak apa-apa banget dengan itu, maksudnya kayak, tapi sometime aku tuh kayak ngerasa ih gue pengen deh kayak orang tuh perhatian sampai kayak ih dia kayak potong rambut deh dikit, ih hari ini Siska ini ya lebih banyak wingnya, hari ini dia eye locknya gini deh. Aku tuh pengen banget kayak ada orang yang ngomongin gitu, emang dasar Pisces narsis. Tapi kan emang kayak aku ngerasanya kurang sih. Tapi ya emang ya beda sih menurut aku, kayak orang-orang yang dukung aku sama orang-orang yang dukung member lain tuh kayak ya orang ngasih feedback aku itu ya berbeda, karena menurut aku ya udah emang gue bentuk image-nya kayak gitu gak sih, kayak apa ya, aku tuh kayak ngerasa ih kenapa sih gue at the first place gue harus bentuk image kayak anak halu yang kayak nggak girlfriendable, tapi kayak kadang tuh kayak ih gue pengen kayak Cika, pengen kayak Shani yang kayak bikin adem orang, yang bikin gesrek gitu. Kayak aku kadang mikir kayak gitu, tapi kayak kayak udahlah, aku nggak sad sih, cuma kayak wow ya udah emang ya lo milih image lo kayak gini sih, take it gitu, ya udah terima aja gitu. Kamu tuh relatable banget. Iya, kadang aku juga kayak bersyukur sih, kayak ya udahlah emang dengan image gue yang anak halu ini, ya udah berarti kan aku lebih ngerasa aku lebih dekat sama kalian sih guys dengan kayak gini. Lagi menurut aku image tuh kayak nggak penting, nggak, itu penting sih what are you talking, kayak penting, cuma kayak aku enggak, ya udah aku cuma pengen ngomong kalau jujur aku pernah ngerasa aku nyesel aku milih, aku bentuk image ini secara aku nggak sadar, karena emang dari awal, dari aku kecil, dari umur 15 tahun aku udah halu gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti gimana cara, apakah gue di kehidupan nyata dan di kehidupan idol gue ini gue harus beda, aku nggak ngerti. Jadi kayak aku bawa kehidupan aku nyata ke kehidupan idol ini, yang mungkin lo punya kesempatan nih untuk nunjukin diri lo yang lain
selain diri lo yang asli gitu. Tapi kayak aku memilih untuk gue nggak mau jadi orang lain. Apa sih, oke lu nggak sih, jadi kayak emang lebih pengen apa ya, aku mikirnya kalau misalkan aku harus bentuk image lagi, kayak I need to put a lot of effort sih. Jadi kayak gue nggak apa sih gue aku tuh kayak takutnya ngerasa aku kurang enjoy dan harus effort banget supaya image aku ini gak runtuh gitu kalau misalkan aku bikin image yang lain. Jadi kayak aku mikirnya ya udah deh, aku terima diri aku gimana. Jujur ya guys, sumpah aku pengen ngobrol deh. Aku tuh pernah banget ada fase dimana kalau coba ya gue mau perbaikin image aku yang tadi anak halu jadi kayak lebih dewasa dikit gitu. Seperti yang kalian tahu kan, aku kan pengennya dipegang anak ibu. Cuma kayak wah gak bisa cuy. Aku kalau misalkan lihat hal gesrek di Instagram nih, aku tuh gak bisa diem. Aku tuh gak bisa diem kayak ngomong dalam hati, wow hari ini dia upload foto ganteng sekali. Gak bisa. Aku tuh harus ngomong ke Twitter, nge-tweet, guys gila banget coy tuh kan. Makanya sabar, makasih banget yang udah dukung aku yang benar-benar tulus. Maaf banget nih idolnya kayak gini, tapi emang nggak bisa dipendem, nggak bisa kayak itu nggak bisa, atau nggak bisa kayak ngomong sendiri ganteng banget sih, gila sini ganteng, nggak bisa. Aku harus kayak gesrek, harus kayak orang harus tahu gue gesrek kayak aku, jadi kayak weh ganteng banget, weh gila banget, keren. Jadi maaf ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. You're amazing just the way you are. Thank you Kamulia. You're amazing just the way you are. Nggak bisa, kita nggak boleh basic account. Kalau misalkan orang tuh bilang yang aku dituberin kemarin Thailand, lu tuh idol, lu tuh artis, kenapa sih nggak bikin akun badut aja, nggak bikin akun fake aja buat itu. Ntar gue bikin, ntar ketahuan gue ditubirin. Aneh lagi. Aku aja dulu pernah loh, sebelum masuk JKT aku main RP roleplay. Abis itu aku nge-tweet, hai guys, pakai foto muka, apa itu nggak kurang aneh? Itu kan udah menyalahi kodrat banget kan di RP. Jadi kayak nggak bisa, ya udahlah. Capek guys ngomong. Iya apa nih? Meo nge-tweet guys, bentar ya aku translate tweet dulu. Ternyata dia nge-tweet tuh dari 2048. Kenapa aku baru lihat sekarang? Kenapa sih? Aku not itu deh. Loncengnya dia aku bunyiin all tweet Meo. Aku all tweet lo, gue notif. Oh ini dia kayak cuma promo episode 9-nya hari ini. Jadi kayak aduh, Mas Pasti tuh ganteng banget. Kayak aku udah lama banget loh gak suka cowok yang bener-bener suka. Cuma Mas Pasti tuh cakep deh. Meo Supase Jongsi Vivat. Ya aku istirahat dulu bentar guys. Gimana kalau ntar aku lapar? Ya aku bakal pesen makan deh, atau bikin mie mungkin. Good night. Tadi yang udah mau tidur ya? Ya udah, yang udah mau tidur gak apa-apa guys, tidur aja. Sekarang udah jam 00.00. Kalau yang mau tidur gak apa-apa. Maaf ya, aku live-nya malam soalnya habis latihan. Next time mungkin aku bakal lebih sering live, mungkin 3 hari sekali, 2 hari sekali. Boleh banget ditonton. Tapi kalau misalkan kalian mau kasih ide aku gimana, boleh juga DM aku di Instagram, karena aku bacain mention dan DM. Beneran bacain. Aku belum mau tidur sih, aku belum ngantuk. Menurut kalian aku ngapain biar gak ngantuk? Pengen join Siska,
Emang iya dibacain. Iya masa sih? Iya aku beneran loh. Aku beneran loh Kak Dev, beneran loh Kak FMI. Aku biasa tidur itu jam 2 2 sampai 3. Jam 1, 2, 3 sih, jam 1 sampai 3. Karena kemarin kan kalau aku di kampung itu banyak apa ya, aku kan tidurnya sama ibu, jadi bobonya kalau ibu tuh suka kebangun malam-malam. Kalau dia malam bangun aku masih main HP, aku dimarahin. Jadi kayak mau nggak mau aku tidurnya kemarin di kampung kayak jam 10 aku udah tepar, jam 11 udah tepar. Jadi pas kemarin ke Jakarta itu ke bawah guys, ke bawah. Jam tidurnya jadi cepat, abis itu besokannya gue balik lagi jam 2 pagi tuh. Kalau sebelum tidur halu dulu gak sih? Jujur kadang iya sih, tapi halunya nggak liar-liar kok. Apa sih liar? Maksudnya kayak nggak masuk akal banget. Coba kayak halu gimana kalau gue suatu saat nanti ketemu ya sama aktor-aktor Thailand, kayak apa yang akan gue omongin. Tapi aku udah latihan sama dia. Aku udah latihan gimana kalau misalkan aku ketemu Mio Supasit. Meo ya, Mio Mio itu kan tingginya itu kan 185. Wow, he's tall. Dan aku kan tinggi 161 ya. Jadi kita tuh kayak height difference-nya tuh lucu banget gak sih? Jadi kayak kalau misalkan aku jalan, tapi aku berdoa sama Tuhan. Aku ada resolusi tahun ini. Tuhan semoga tahun ini aku doanya detail guys. Aku gak mau lagi doa setengah-setengah. Semoga tahun ini aku bisa ketemu aktor-aktor Thailand yang aku suka Tuhan. Berikut namanya Meo Supasit, Gap Kanawut, Bright Vachirwit. Semuanya aku sebutin nama-namanya. Jadi semoga Tuhan Yesus boleh kabulin. Kayak Tuhan Yesus please, kayak please Tuhan aku pengen ketemu banget sama, aku pengen foto bareng. Kalau misalkan mau ketemu Meo gimana ya, kayak aku pengennya ketemunya tuh bukan kayak pas lagi fan meet sih. Jadi kayak pengennya kayak Tuhan aku pengen ketemu, siapa tahu kita bisa seacara bareng. Nggak tahu deh itu ada acara apa. Pokoknya ketemu terus kayak di backstage santai-santai. Jadi bisa kayak little talk gitu loh. Gitu kayak gimana nih single lo Meo gitu. Nah berarti ntar aku panggilnya kan Pi. Kalau Pi itu di bahasa Thailand tuh namanya kakak. Kayak kita tuh kayak Mas Mio gitu di sana. Miu gitu guys. Jadi kalau aku nanti dipanggil sama Miu Nong. Nong tuh kayak ade, dek sini lo dek gitu, panggilnya Nong. Terus ya udah kan, aku ketemu Miu nih. Kalau misalkan aku lagi jalan ke toilet terus Miu keluar toilet. nggak kurang bagus. Aku lagi jalan mau ngambil makanan ke ruang staff, Miu lagi keluar dari ruangannya. Bentar, nih kita mau kondisiin aku yang isi acara Siska Saras atau JKT48. JKT48 aja dulu lah ya. JKT48 ceritanya yang lebih realistis. Misalkan JKT48 X BNK48 tuh, maaf guys kesel. Terus ke Thailand. Aduh, semoga kalau misalkan ada acara 48 yang di luar negeri aku ikut ya. Aku sih udah bilang sih ke JKT48 operational team, Kak kalau misalkan sampai ada acara di Thailand gue gak ikut tuh bener-bener ya gitu. Jadi semoga mereka merasa deg-degan ya guys. Terus misalkan oke nih pakai baju apa nih guys, refrain. Jangan refrain keseringan bajunya dipakai. Pakai baju yang bagus, Parewa Emerald mungkin. Dingin sayang kalau di backstage. Pakai apa? Rhapsody. Kita pakai kostum Rhapsody kan. Pitanya gede, jembreng pitanya. Aku nanti rambutnya mau di curly loss aja. Aku nggak mau jadi Ariana Grande dulu, ya kan? Aku di ini kan di curly loss. Abis itu aku keluar nih, plak. Terus ada Miu tinggi banget sumpah. Guys aku tuh gak bisa kayak Miu tuh kenapa? Aku ngantuk gara-gara gesrek. Dia tuh kalau lihat dari HP aja video tuh dia tinggi banget. Gimana kalau misalkan aku lihat langsung? Gimana kalau dia kayak tinggi banget, so aku sampai harus kayak
I think I'm gonna cry. Nggak boleh dong sih, so aneh banget sumpah. Oke, misalnya aku ketemu kan, terus dia ceritanya dia pakai jas putih, sumpah. Meo pernah pakai jas putih. Aku cariin Meo pakai jas putih, kalian harus lihat, please guys, temenin aku dulu, nggak bisa, ini gue udah di puncak banget halunya, please gak boleh pergi. Meo white sweet, apa sih sweet? Meo supa sweet, mana sih Meo? Entar dulu, apa sih? Ganteng banget guys, maaf ya. Oh my god, oh my god. Woo. Okay, okay. Wait, let me show you this. Jangan pakai jas sama pakai kemeja ya. Kalau pakai kemeja kan kayak gini, ini kemeja ya guys. Kenapa sih lo bisa gak? Kenapa Demil? Oh my god. Ini gimana sih biar fokus ya? Guys, capek nggak bisa fokus. Itu kan, atau enggak, aduh, dia pakai kemeja juga ganteng banget lagi. Aku nggak bisa tentuin nih kalau misalkan aku ketemu Meo dia pakai jas putih atau pakai kemeja ya. Coba kalau baju Rhapsody, kan baju Rhapsody nih, kemeja kurang formal gitu. Tapi kalau pakai jas tuh keformalan buat Rhapsody. Gini aja deh. Oh, ini keterangan bener juga. Keterangan brightness-nya full kakaknya. Ini ya guys, kayak gini ya. Oke, pakai jas. Oke, kalian bilang pakai jas. Ya udah. Tuh ada yang bilang pakai jas, ada yang bilang kemeja. Ya udah, nanti aku suruh dia ganti ya kalau misalkan nggak cocok. Pakai jas putih gitu kan. Terus ya udah ketemu kita, terus kayak lihat-lihatannya canggung dulu kayak nyapa nggak ya? Oh ya udah, akhirnya aku nyapa. Sawadee Pimil. Terus nanti Pimil kayak oh pakai bahasa Thailand yang aku mungkin gak ngerti, tapi kayak ya aku akan ngerti itu dengan bahasa kalbuku. Terus kayak aku bakal ngomong, can I take a picture with you? Gitu kan, can I take a photo with you? Terus tau-taunya gue gak bawa HP, ribet kan, makanya aku harus bawa HP. Kalau misalkan aku ke Thailand, aku bakal selalu genggam HP ku, karena siapa tahu artis Thailand itu kayak kita member JKT, suka makan sate, taichan, suka tiba-tiba hadir di mana nih gitu kan. Jadi kayak lebih mending gitu aja gak sih? Jadi kalau misalkan ada seret foto cekrek gitu, aku minta foto cekrek gitu, gimana ya gayanya, kan aku pakai Rhapsody. Gimana ya gayanya kalau pakai Rhapsody? Tapi Mio nggak bakal mau rangkul gue sih, kayak siapa gue itu kan. Jadi kayak mungkin dia, masa sih dia nggak mau rangkul gue? Mungkin aja sih, kayak nothing impossible in God. Ya udah, kita bayangin dia nggak rangkul deh, kita ekspektasinya low expectation dulu ya kan. Udah ya, kenapa guys? Iya kan, benar juga. Aku foto, terus aku maunya dia senyum nggak pakai gigi, please kayak ganteng banget di aku, bayanginnya aja pusing. Sumpah kalau misalkan aku berdiri sama Meo, aku seberapanya ya? Tapi kan aku pakai high heelsnya JKT 12 cm, 161 tambah 12 berapa? 173, masih beda 10 cm guys. Aku foto kan, habis itu udah nih cekrek. Ini ada yang bilang senyum lihat matanya. Iya, kira two shot bisa request gaya. Udah kan. Terus udah deh, abis itu
aku menghirup dulu yang menghirup. Wow, tidak akan aku lupakan momen ini seumur hidupku, ya kan. Abis itu apa, salaman juga bisa-bisa nggak bisa guys, kan kalau misalkan masih covid kita harus tetap hati-hati meskipun ada vaksin. Ya udah, kita brofist aja deh, brofist yang penting menyentuh ini. No brofist, thank you Mew, thanks gitu atau pakai gaya keren gitu. Enggak sih, enggak. Terus apa lagi, nggak boleh sih kalau foto itu lo harus memanfaatkan waktu. Tapi biasanya kalau foto sama artis tuh harus cepet-cepet gitu kan, kita nggak bisa ngobrol dikit. Berarti kalau misalkan papasan di lorong tuh kurang efisien. Nanti kalau gue lagi foto tiba-tiba ada bright lewat atau ada artis lain lewat kan ribet ya. Permisi gitu, oh ya silakan, nih ribet. Berarti mending kalau misalkan lagi ada konser, event apapun itu, gue nggak peduli, tapi di backstage tuh bareng. Jadi kenapa backstage bareng? Berarti ganti bajunya harus udah dari hotel, siapnya harus udah dari hotel, ganti baju seifukunya. Jadi semua artis masuk ke backstage itu cuma nunggu doang, nggak pakai siap-siap lagi. Itu possible kalau misalkan buat ngomong. Aku datengin dia, itik. Hey, I'm a big fan of you. Enggak, itu enggak bagus sih, enggak bagus, kurang smooth gitu. Hey, pertama-tama kan minta foto, udah foto terus duduk kan. Hey, I do a cover Season of You loh dari NT gitu kan. Terus Mew bilang, oh really? Itu guys, dia tuh dia S3, dia PhD. Terus kayak, oh really, iya. Terus aku kayak so SKS aja, nih aku kasih lihat ya di YouTube Siska Saras. Kan kalau kasih lihat kan berarti kan agak mepet gini badannya. Terus udah nonton, terus udah, oh iya really good. Abis itu udah deh, abis ntar dia bisa, kalau fallback juga nggak mungkin sih kayaknya, soalnya kan kayak lo siapa gitu, kayak nggak mau gue fallback lo. Tapi aku di fallback sama nggak mau kasih tau dia namanya, tadi tuh biar abis tuh nanti siapa tahu kalau misalkan ada Mew event aku bisa diundang weh. Enggak, udahlah. Udah mulai nggak masuk akal nih guys. Jadi kita stopin aja di sini. Omongan adalah doa kepada malaikat-malaikat yang mengelilingiku. Semoga terkabul, amin. Istirahat dulu ya. Absen podium. Yang masih stay ada di podium. Kak Japanese J, hello. Kak FMI, Kak Mulya, Kak Akustik, Kak Dev, Kak Tio, Kak Koirul, Kak Erlangga, Kak Kesayangan, Kak Adi Suseno, Kak Akasha, Kak Andri, Kak Nia, thank you so much. Aku juga bacain satu line yang di bawah podium deh. Kak Talita, Kak Diko, halo. Kak Talita, halo. Kak JKT48, JKT41, halo. Kak Calvin, hai Kak Hani, Kak Odi, Kak Maurin, Kak Felix, Kak Beautiful, hey you're beautiful. Kak Ria, Kak Riki Ria, Kak Diki, Kak Felix, Kak Peye, Kak Tidays, Kak Rizky, Kak Bams, Kak Rian, Kak Ayu, Kak Taufik, Kak Faye, Kak Jeremy, Kak Kucing, Kak Stefan, yeay. Haniamu, Vandinaha. Okay, I think I will end my showroom now because it's too late lah. It's already late night and I need to go to bed before bed time. Jadi makasih ya yang udah nonton aku hari ini. Aku hari ini udah banyak loh, aku udah main gitar buat kalian. Nyanyi lagi.
Oke, aku nyanyiin satu lagu lagi. Oh, gini aja, kalau setiap aku live showroomnya malam kayak jam 10, jam 11, jam 12, aku mau ada namanya Sis Lullaby. Sis Lullaby itu adalah aku nyanyiin kalian sebelum aku end showroom karena emang udah malam dan kalian harus tidur abis ini, harus istirahat. Aku nyanyiin lagu yang sangat orang-orang lagi pada suka banget. I don't know what it is that you've done to me, but it caused me to act in such a crazy way. Whatever it is that you do when you do what you're doing, hey, hey, it's a feeling that I wanna stay. Is my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just what to do when the cause and cure is you. Oh yeah, I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control, and something takes over me in the days, and it's so amazing, it's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow all of my pride. Your love is so sweet that it knocks me right off on my feet. Can't explain why your loving makes me weak. Weak by SWV. Semoga kalian suka dan semoga bisa mengantar kalian menemukan kepada mimpi indah. Thank you. Aku bikin lagu deh. Thank you for today's showroom, I'm happy. Meskipun tengah malam kalian menemani, jangan lupa tidur abis ini langsung tidur. Thank you guys. Terima kasih buat gift-nya, buat semangatnya yang sampai ke aku. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan aku omong-omonganku ini. Maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan atau apapun. Okay, let's take a picture before I end this live. I will capture from my phone. Okay, capture aku ya, main gitar ceritanya. Okay. Arigato. Thank you so much everybody. Kalau aku next showroomnya, aku next apa sih? Kalau besok, kalau nanti next showroom kalian nonton juga ya. Bye bye. Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Have a good night and have a good dreams. God bless you. See you next time. Thank you. Yay. Dadah. Ayo aku bacain lagi deh. Ada yang baru ya nih. Oh sama kok. Kak Japanese, Kak FMI, Kak Akustik, Kak Mulia, Kak Dev, Kak Khairul, Kak Erlangga, Kak Andri. Halo. Kakak siapa? Oh my god. Kak Tio, kakak sayang, Kak Tidis, Kak Adi Suseno, Kania, thank you, bye. Bye. Good night guys. Love you so much. Bye.